Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Jumpa lagi dengan Ibu yang akan menemani kalian belajar pada pagi hari ini. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Iya, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, anak-anak, kita awali kegiatan belajar kita pagi ini dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anastasia Maria Putri Pake. Hadir, Bu. Ya. Maria Vera Pareere. Hadir, Bu. Wilfridus Bura. Iya. Hadir, Bu. Ibu senang sekali anak-anak bisa berkumpul kembali di sini. Walaupun ada beberapa teman kalian yang tidak sempat hadir bersama kita karena sakit. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar pada tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 4. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, melalui teks lagu Membuang Sampah, siswa dapat menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan kuat lemahnya tekanan lagu dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat dengan ejaan yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar atau benda-benda di sekitar, siswa dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. Yang keempat, dengan mengamati bentuk bangun datar, siswa dapat menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar secara benar. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, masih ingatkah kamu dengan lagu Membuang Sampah? Masih, Bu. Masih, Ya, Bu. masih. Doa masih mengingatnya. Sekarang kita akan menyanyikan kembali lagu yang berjudul Membuang Sampah. Harus dinyanyikan dengan semangat. Nah, sebelum kita menyanyikan, kita harus memperhatikan kembali kuat dan lemahnya tekanan pada lagu. Nah, ini anak-anak perhatikan. Perhatikan tanda dinamikanya. Pertama, tanda garis lurus. Berarti lagu dinyanyikan kuat. Yang kedua, tanda garis melengkung ini atau bergelombang. Berarti lagu dinyanyikan lembut. Yang ketiga, baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Mengerti? Mengerti. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Membuang Sampah. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Iya, tepuk tangan untuk kelas 2. Ya, baiklah anak-anak. Ibu mempunyai teks bacaan. Nah, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Coba siapa yang mau membacakannya? Tasya coba, ayo. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan.
Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan, sampah-sampah di sekitar dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus disusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Iya, tepuk tangan untuk teman kita, Tasya. Ya, sekarang Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, siapa yang tahu bagaimana keadaan halaman rumah yang kumuh pada teks bacaan tadi? Ayo. Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, Tasya. Bu. Ya, Tasya. Sampah berserakan, Bu. Iya, benar. Ada lagi? Sampah berserakan, Bu. Ya, benar, Tasya. Silakan. Siapa lagi? Saya, Bu. Iya, Willy, coba. Tanaman bunga menjadi kering dan mati, Ibu. Iya, benar, Willy. Tepuk tangan untuk Willy. Baiklah, anak-anak. Sekarang, anak-anak perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan berikut. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Setelah perhatikan tadi, anak-anak, tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Sekarang, anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Gambar pertama, ada potongan kertas. Gambar yang kedua, kemasan makanan. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, sekarang perhatikan di sini. Dengarkan Ibu menjelaskannya supaya anak-anak mengerti. Yang ini gambar bangun datar jajar genjang. Lihat di sini. Jajar genjang dibatasi 4 ruas garis. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Ini, setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Ini yang namanya ruas garis. Ruas garis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Ini pertemuan antara dua ruas garis. Ini garis pertama, ini yang namanya sudut. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. Sedangkan titik pertemuan atau perpotongan dua garis lurus yang membentuk sudut disebut titik sudut. Ini titik sudutnya. Lihat. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita perhatikan contoh bangun datar jajar genjang. Banyak sisi. Nah, tentukan banyak sisi dari jajar genjang. Ada berapa? Di sini ada 4. Ini sisinya yang ini, perhatikan. 1 sisi, 2, 3, dan 4. Sedangkan banyak sudut dari jajar genjang juga ada 4. Ini sudutnya. 1, 2, 3, dan 4. Banyak titik sudut juga 4. Ini 1 titik sudut, 2, 3, dan 4. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh persegi panjang. Banyak sisinya ada 4. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Banyak sudutnya juga ada 4. Ini sudutnya. 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan banyak titik sudutnya juga ada 4. Ini 1, 2, 3, dan 4. Anak-anak bisa mengerti sampai di sini?
Bisa, Bu. Nah, sekarang setelah anak-anak mengerti, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Anak-anak harus mengerjakan soal. Ini ada suruhannya. Lihat gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Ini setelah anak-anak perhatikan dan anak-anak menghitung banyaknya, anak-anak mengisikan pada tabel yang Ibu siapkan ini. Bisa tidak anak-anak? Bisa, Bu. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini lembar kerja peserta didik. Setelah anak-anak mengerjakannya, anak-anak harus mengirimkan jawaban anak-anak pada WA Group. Minta orang tua untuk mendampingi anak-anak. Baiklah anak-anak, materi kita pagi ini sampai di sini. Anak-anak diharapkan mengerjakan soal evaluasi pada link berikut ini. Di situ ada 10 nomor soal evaluasi. Anak-anak juga bisa meminta orang tua untuk mendampingi anak-anak. Baiklah anak-anak, kita tutup kegiatan belajar kita pada pagi ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pada pertemuan esok pada pembelajaran 5. Dah anak-anak.